Hai dear, thank you udah klik video ini. Kali ini Nona bakal cerita tentang seorang pria yang hanya dalam waktu 55 hari berhasil membunuh 17 orang. Apa yang membuat pria ini bisa begitu tega? Apa latar belakangnya dan bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Bukan film, apalagi kisah fiksi. Pembunuhan berantai ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Kim Dae-doo, pria asal Korea Selatan ini, melakukan pembunuhan berantai dengan menghabisi 17 warga sipil. Bahkan saking kejinya, ia juga menghabisi bayi tak berdosa. Dan lebih mencengangkannya lagi, Kim Dae-doo ini juga melakukan pembunuhan tersebut hanya dalam waktu 55 hari. Sadis banget gak sih? Dan kamu pasti akan tercengang-cengang dengar kisah ini. Aksi pembunuhan yang dilakukan Kim awalnya nih sangat bersih dan rapi, tanpa diketahui warga. Bahkan aksi sadisnya yang terjadi pada Agustus hingga Oktober 1975 ini juga sama sekali tidak pernah tercium oleh pihak berwajib. Dengan hal inilah, Kim berhasil menghabisi para korbannya yang berjumlah 17 orang. Bagaimana sih masa kecil Kim Dae-doo ini? Sebelumnya, Nona mau minta maaf ya kalau ada kesalahan penyebutan nama tokoh atau juga tempat. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kim Dae-doo ini lahir pada tanggal 17 November 1949 di desa kecil bernama Yongnam di Jeolla Selatan. Dae-doo ini adalah sulung dari 7 bersaudara yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dia ini lahir dari keluarga yang tidak begitu mampu. Tapi meski begitu, Kim dulunya ini merupakan anak yang memiliki cita-cita yang tinggi. Hal ini juga serupa yang diinginkan oleh orang tua mereka yang berhasrat untuk menyekolahkan anaknya ini ke luar negeri. Ini juga sebenarnya biasanya menjadi dukungan utama untuk anak-anak sulung, apalagi laki-laki gitu ya di zaman itu di Korea. Nah, lalu apa aja sih yang terjadi dalam hidup Kim yang menjadi latar belakang dia melakukan hal-hal keji ini? Kim ini pengen banget masuk ke SMA favorit di kota-kota besar di Korea Selatan. Namun kenyataannya hasratnya ini harus pupus. Kenapa? Karena Kim ini tidak lulus dari sekolah favorit yang dia inginkan. Bahkan ada yang mengatakan Kim ini baru lulus SD ketika usianya 15 tahun. Jadi bayangin ya, udah tua banget untuk lulus dari sekolah dasar. Dan selain itu, dia juga ini gagal dalam seleksi masuk untuk sekolah di luar negeri. Jadi di awal kehidupannya dia sudah menjalani banyak kegagalan. Dan berbagai kegagalan ini terus dialami oleh Kim Dae-doo. Bahkan ketika mengikuti seleksi calon karyawan di beberapa perusahaan, pria berzodiak Scorpio ini juga berujung kegagalan. Dia ini gagal karena tidak memiliki kemampuan atau keahlian khusus yang dia inginkan gitu ya. Nah, dari situ dia pun kerap menikmati berbagai kegagalan. Padahal Kim ini dikabarkan ingin sekali dia tuh untuk hidupnya mandiri dari keluarganya. Nah, akibat dari kegagalan yang terjadi berulang kali ini, Kim pun menjadi sosok yang gampang putus asa. Dia ini selalu mengalami kegagalan yang membuat dirinya merasa seolah tuh gak berguna. Hal itu yang menyebabkan karakter Kim Dae-doo ini berubah 180 derajat. Karena tidak berhasil dalam pendidikannya, Kim ini mulailah bekerja apa aja gitu ya. Dia kerja di toko furnitur, di toko baju, jadi pembantu, jadi apa aja lah serabutan. Karena pada dasarnya ya dia ini tidak bisa bekerja di satu tempat dalam waktu yang lama. Jadi dia selalu berpindah-pindah gitu ya. Dia gak punya keahlian, dia tukang pindah-pindah gitulah ya. Nah, singkat cerita ini, Kim ini pindah ke Seoul. Dan dia di sini berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tapi ternyata nggak semudah itu. Dia ini tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sesuai yang dia inginkan. Lalu akhirnya ya udahlah, daripada bingung mau ngapain, dia memutuskan untuk mengikuti wamil. Karena di Korea itu kan masih sampai saat ini tuh ada namanya wamil alias wajib militer.
Tapi di sini dia itu terlalu kurus dan tubuhnya itu dinilai tidak cukup fit. Jadi dia ini ditolak untuk mengikuti wamil. Jadi apa saja yang dia coba ini salah aja gitu. Gak pernah ada yang berhasil. Jadilah Kim ini menganggap dirinya sebagai manusia gagal. Dengan hal itulah pria asal Yeongnam ini mulai melakukan kejahatan-kejahatan kecil. Bahkan dia juga melakukan kekerasan ke warga dan menghilangkan barang bukti. Jadi nggak aneh ya, Kim ini pun harus berujung di jeruji besi karena perbuatannya tersebut. Jadilah dia masuk penjara. Nah, setelah menghirup udara bebas, hidup Kim ini berubah drastis dengan statusnya sebagai mantan narapidana. Dia ini jadi dijauhi oleh banyak orang karena statusnya tersebut. Bahkan meski Kim kerja jujur dan memperlakukan orang dengan baik, itu tetap dikucilkan oleh rekan-rekan kerjanya. Lebih parahnya lagi, dia ini selalu dibenci warga dimanapun dia berada, usai mengetahui reputasi Kim sebagai mantan narapidana. Jadi, jangan mau deket sama dia itu mantan narapidana. Nanti kamu bisa dijahatin sama dia. Gitu ya kata-kata rekan kerjanya dan tetangga-tetangganya dia. Nah, perlakuan rekan kerjanya ini hingga warga di sekitarnya itu telah merusak mentalnya si Kim Dae-do ini dan membuat karakter Kim Dae-do makin hancur lebur. Ditambah, dia ini mengalami masalah finansial dan yang mau gak mau membuat pria kelahiran tahun 1949 ini melakukan berbagai cara untuk mengisi perutnya. Ya, salah satu caranya yang tidak bisa dibenarkan adalah melakukan perampokan. Lalu, apa sih perampokan yang dia lakukan sampai menjadi sesuatu yang wah banget? Pada 13 Agustus 1975, Kim ini merampok rumah milik sepasang lansia berusia 60 tahunan di kota Gwangju. Bahkan Kim ini tega membunuh lansia tersebut. Pria yang lahir dari keluarga tak mampu ini menghabisi nyawa si lansia dengan keji. Gak cuma itu, Kim juga melukai istri lansia tersebut karena mencoba menggagalkan perampokan yang terjadi pada malam hari. Kim Dae-do di sini bersenjatakan sebuah benda tumpul dan satu buah celurit. Ini merupakan pembunuhan pertama yang akhirnya dilakukan oleh Kim Dae-do. Nah, apa sih yang dia dapatkan dari pembunuhan dan perampokan ini? Yang dia dapatkan di sini adalah jam tangan dan senter. Nggak salah. Emang cuma ini gitu ya dia dapatkan. Dan dari sinilah karakter pembunuh Kim ini muncul. Lalu selanjutnya Kim ini bertemu dengan Kim Hae-won. Nah, Kim Hae-won ini juga merupakan mantan narapidana. Mereka ini bertemu di kereta saat perjalanan menuju Suncheon. Akhirnya dua Kim ini melakukan aksi kejahatan di Mongtan, kota Muan. Di kota tersebut, Kim Dae-do dan Kim Hae-won ini merampok sebuah toko seperti minimarket lah ya, dan menghabisi pasangan lansia berumur 50 tahunan. Nggak cuma itu, mereka juga menghabisi nyawa cucu pasangan kakek dan nenek ini. Anak itu tuh masih berusia 7 tahun. Nah, si dua Kim ini pun mengambil barang-barang dari toko tersebut. Lalu apa sih yang mereka dapat? Yang mereka dapat itu yaitu makanan snack ringan, jadi kayak ciki-cikian. Dan juga uang 250 won. Jadi 250 won ini tuh kalau dihitung saat ini ya, itu sangat kecil gitu. Mungkin perhitungannya cuma bisa untuk sekali makan. Nah, jadi si Kim ini benar-benar nggak punya sesuatu niat besar untuk membunuh orang gitu. Jadi dia nggak mau mencuri hartanya yang mungkin jutaan atau miliaran, enggak. Itu cuma mau untuk ngisi perut aja. Tapi inilah hal-hal yang receh ini yang untuk menyambung hidup itu yang mungkin bisa dinilai menakutkan. Kebayang nggak sih segila apa dia gitu ya? Karena demi hal kecil aja dia bisa tega membunuh orang. Nggak satu, bahkan sekeluarga. Sakit jiwa nggak sih dia nih? Nah, setelah perampokan itu, Kim Dae-do dan Kim Hae-won ini akhirnya menuju Seoul menggunakan kereta. Di kereta itu mereka nih awalnya bertujuan untuk merampok sebuah rumah di kawasan Seoul itu ya, rumah yang mewah. Namun akhirnya si Kim Hae-won ini gak berani melakukan hal tersebut karena baru saja merampok toko dan membunuh lansia serta anak 7 tahun. Dia bilang, gak jadilah aku ikut. Aku tuh takut gitu. Lagi gak sebanding juga gitu apa yang kita lakukan dan dengan apa yang kita dapatkan. Coba aja kita bunuh 3 orang, tapi dapatnya cuma segini. Cuma snack ringan, ciki-cikian, biskuit, dan juga uang untuk makan sekali.
udahlah, aku nggak mau ikutan, udah kamu aja sana yang pergi. Tapi aku ingetin ya, kamu tuh nggak sepadan gitu loh untuk ngerampok sampai ngebunuh, dan kamu nggak takut apa? Gitu ya kata-katanya kira-kira Kim Hye-won ini kepada Kim Dae-do. Tapi Kim Dae-do ini kayak nggak peduli gitu, dan dia bodoh amat, dia nggak ada takutnya, dan ya udah terserah Kim Hye-won. Dan akhirnya si Hye-won ini meninggalkan Kim Dae-do. Dia pun nggak ikut rencana si Dae-do ini, jadi Dae-do akhirnya melakukan kejahatan sendirian lagi. Hasrat merampok dan membunuh Kim Dae-do ini ternyata bukannya jadi turun, malah makin bergelora. Dia ini mengeksekusi sendiri perampokan di rumah mewah tersebut. Di rumah ini nih, Kim Dae-do nggak segan-segan menghabisi pemilik rumah serta mengambil uang tunai. Usai peristiwa itu, rasa takut dan kasihan nggak ada lagi di benak Kim Dae-do. Dan Kim Dae-do makin berani melakukan pembunuhan-pembunuhan yang keji. Selanjutnya, pada 7 September, Kim ini kembali beraksi. Dengan sifat benci yang telah mendarah daging, Kim ini merampok sebuah rumah di distrik Jungnam, Seoul. Di rumah tersebut, dia tuh lagi-lagi menghabisi nyawa lansia berumur 60 tahun. Tanpa ampun, Kim ini menggasak uang serta menghabisi nyawa lansia ini. Kali ini, Dae-do menggunakan silet dan batu. 18 hari kemudian atau 25 September, dengan hasrat kesetanan yang telah membara, Kim Dae-do ini menghabisi 4 orang sekaligus. Mereka ini adalah seorang nenek dan 2 cucu laki-laki yang berusia 5 dan 7 tahun. Mereka ini tewas di rumah itu. Kim ini menghabisi mereka menggunakan pisau serta membenturkan kepala para korban ini ke lantai. Nggak cukup sampai di situ, jiwa kesetanan Kim ini kembali membara. Dia memutilasi 3 orang tersebut. Hal ini dilakukan agar warga tidak mengenali siapa para korbannya ini. Dan tadi kan dia menghabisi 4 orang. Satu lagi kemana? Nah, satu lagi ini adalah seorang bocah perempuan berusia 11 tahun. Bocah perempuan ini adalah cucunya si wanita nenek-nenek itu ya. Nah, cucunya ini, si perempuan ini yang masih muda banget, 11 tahun itu, diperkosa. Dia juga diseret keluar rumah, kemudian dia itu mendapatkan sejumlah pukulan. Selain itu, Kim juga menyiksanya dengan mengikat di pohon hingga korban lemas sampai tewas. Lalu apa aja sih yang didapatkan oleh Kim Dae-do dari pembunuhan ini? Oke, ini rada naik ya yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan ini adalah 1.500 won dan 15 ikat cabai serta sebuah selimut. Sebenarnya 1.500 won ini tidak besar, dikit gitu ya. Dan 15 ikat cabai gitu, dia mau bikin gado-gado apa bikin seblak sih Kim Dae-do ini ya. Tapi beneran gitu, ini yang dia dapat gitu. Kayak demi selimut, cabai, sama duit yang gak seberapa, dia bisa membunuh 4 orang. Jadi memang jiwanya tuh lebih dia pengen balas dendam dan dia benci sama semua orang. Dan inilah yang terjadi gitu ya dari artikel yang Nona baca, ini yang dia dapatkan, bukan sesuatu yang wah apalagi mewah gitu. Lalu setelah ini dia semakin brutal. Kenapa? Karena dia menggunakan palu untuk menghancurkan muka korbannya. Jadi selain tadi dia memutilasi korbannya ya, dia tuh juga menghancurkan muka korbannya dengan palu. Jadi serem banget ya si Kim Dae-do ini. Lalu nggak lama dari hari itu, hanya 2 hari kemudian, Kim Dae-do ini melanjutkan aksi kejinya di kota Guri, Provinsi Gyeonggi. Kali ini dia menghabisi pasutri muda yang baru memiliki 1 orang anak berusia 3 tahun. Di rumah tersebut, Kim ini kembali melakukan pembantaian. Ibu dan ayah dari anak 3 tahun itu dihabisi oleh Kim hingga tewas. Tanpa merasa bersalah, 3 hari kemudian, Kim ini kembali membunuh manusia tidak berdosa, tepatnya di kota Gunpo. Di sini ia memperkosa serta membunuh seorang ibu muda yang berusia 28 tahun yang baru melahirkan bayi berumur 3 bulan. Gak cukup sampai situ, Kim juga menghabisi bayi yang masih seusia jagung tersebut. Alasannya apa sih sekarang gitu ya? Alasannya sekarang tuh bukan demi ciki di minimarket atau cabai buat bikin seblak ya. Tapi cuma karena berisik. Lalu apa sih yang dia dapatkan dari pembunuhan ini? Lagi-lagi tuh sebenarnya nggak penting.
Daedu ini cuma mendapatkan 2.400 won. Yang ini tuh lagi-lagi nggak besar nilainya. Karena kalau misalnya dihitung, paling ini tuh bisa buat makan 3 harian lah gitu ya. 8 kali makan atau 3 hari. Lalu pada tanggal 2 Oktober di tahun yang sama, Kim Dae-do ini kembali menghabisi nyawa pasangan muda di Suwon. Yang mana sang suami ini dibunuh di dalam rumah dan istrinya dibawa keluar rumah. Jadi sekitar 100 meter istrinya ini dibawa keluar rumah lalu diikat di pohon. Lalu keesokan harinya, Kim yang lahir dari keluarga tidak mampu ini juga nyaris memperkosa dan membunuh seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy di lapangan golf. Nah, namun kali ini tuh ia gagal karena pada saat itu Kim melakukan kekerasan yang dia tuh ingin merudah paksa si caddy tersebut. Untungnya caddy yang bersangkutan ini berhasil kabur dari aksi keji Kim Dae-do. Nah, inilah jadi yang membuat Kim Dae-do ini dilaporkan ke polisi pertama kali. Karena kan korbannya ini berhasil kabur gitu ya. Jadi dia bisa melapor. Beda dengan korban sebelumnya yang ya mereka meninggal gitu. Dan Kim Dae-do ini tahu sekarang dia menjadi buron. Dia pun berpikir untuk membentuk geng pembunuh berantai. Untuk menghilangkan jejak, Kim ini pergi ke Seoul, ibu kota Korea Selatan. Jadi memang kan dia pindah-pindah gitu ya, melakukan pembunuhan ini dia pindah-pindah. Dan inilah awalnya dia ingin membentuk sebuah kelompok pembunuh berantai dari kalangan mantan narapidana. Jadi dia mulailah merekrut narapidana untuk jadi temannya dia. Di sini pun dia bertemu dengan seorang narapidana di distrik Dobong. Namun Kim ini bukannya malah mendapat teman, tapi dia malah diperalat dan barang-barangnya ini hendak dicuri. Dengan insting psikopatnya ini, Kim Dae-do nggak terima. Dia itu dimaling oleh pemuda tersebut. Ya masa ya, maling dimaling gitu kali ya pikirannya si Kim Dae-do. Nah setelah itu, dia pun mengambil celana panjang pemuda yang bersangkutan. Jadi pemuda ini udah dibunuh, dikuburkan, tetapi celana panjangnya ini dia ambil dan dipakai gitu sama si Kim Dae-do. Walaupun tuh celananya ini masih berlumuran darah, namun Kim ini tetap mengambil mencuri celana panjang milik pemuda yang tadinya mau dia rekrut tersebut gitu ya. Lalu bagaimanakah akhir dari kisah pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila ini? Setelah peristiwa 2 Oktober, Kim ini kabur ke tempat pencucian baju dekat stasiun Chongyangmu. Jadi di stasiun itulah dia mencoba membersihkan celana panjang milik korban yang berlumuran darah. Tapi ini dia bukan nyuci di stasiun gitu ya celananya. Ini celana ini dia pakai, terus dia pergi ke laundry. Nah, laundry ini milik dari Hagenbe gitu ya. Nah, si Hagenbe ini, pemilik laundry ini, ya melihat si Kim ini pakai celana itu. Dan kayak, ini saya mau cuci celana ini gitu. Nah, terus si Hagenbe ini kan bingung gitu ya. Orang celananya masih dipakai, terus kok mau dicuci gitu. Dan dia melihat gitu, ada noda di celananya ini. Dan kok ya aneh gitu ya. Si Kim Dae-do ini kan gila gitu ya. Jadi mungkin dia nggak peduli. Cuma ya si Hagenbe ini merasa aneh. Tapi dengan sifat psikopatnya ini, Kim ini pun berdalih gitu. Kalau celana yang berlumuran darah itu akibat dia bertengkar dengan seseorang. Nah, meski begitu, ya pastinya si Hagenbe ini nggak percaya gitu. Lalu akhirnya pun dia melapor ke polisi. Dari sini aksi pembunuhan Kim akhirnya terhenti. Lalu pihak kepolisian ini kemudian menangkap pria kelahiran 1949 tersebut. Namun walau diinterogasi oleh aparat kepolisian, Kim ini dengan sifat dinginnya tetap tidak mengakui perbuatannya. Dia ini berdalih bahwa darah tersebut merupakan darah mimisan usai dirinya berkelahi. Mimisan kok ke celana ya, emang aneh gitu. Kim ini selalu memberi keterangan berbeda termasuk menyebut darah di celana panjang itu adalah hasil dari pertengkaran dirinya dengan preman. Jadi tadi katanya ya bertengkar aja gitu kan, bertengkar ada noda darahnya, lalu mimisan, lalu ini bertengkar dengan preman gitu. Jadi yang mana gitu loh yang bisa dipercaya. Sampai akhirnya untuk membuktikan pengakuan dari Kim, polisi ini sampai menemui sejumlah geng preman di kota Seoul.
Alhasil nggak ada satupun preman yang kenal sama Kim. Jadi alibinya ini nggak kuat ya gitu. Bahkan mereka ini mengaku tidak pernah berkelahi dengan pria bernama Kim Dae-do gitu. Nggak kenal sama si Kim Dae-do apalagi berkelahi. Dengan investigasi itu, polisi pun menyimpulkan bahwa si Kim Dae-do ini aneh gitu. Dan kemungkinan besar dia adalah pembunuh yang keji. Lalu dengan investigasi yang didapatkan dari berbagai cara, para detektif pun menyebut Kim adalah seorang yang psikopat gitu. Berangkat dari situ, akhirnya Kim ini mengakui bahwa darah di celana panjang itu adalah darah pembunuhan yang dia lakukan. Dia pun mengakui seluruh kejahatannya. Enggak lama kemudian, Kim Hae-won, mantan rekannya Kim Dae-do ini juga turut terciduk oleh pihak kepolisian Seoul. Dari penangkapan tersebut, polisi kemudian mengembangkan kasus bahwa Kim ternyata tidak hanya membunuh satu orang saja. Apakah Kim Dae-do ini menyesal? Tentu tidak. Dari olah TKP yang dilakukan, Kim ini dikabarkan tidak menunjukkan sama sekali rasa bersalah gitu ya. Ya, emang udah psikopat gitu. Bahkan pria ini tuh tertawa-tawa sambil mengunyah permen karet ketika menjelaskan adegan pembunuhan yang dia lakukan. Selain itu, dari hasil penyelidikan, Kim ini sering mengincar rumah-rumah menengah hingga atas. Namun ada juga yang menyebut Kim hanya merampok rumah kalangan bawah. Jadi emang gak jelas ya, yang diambil aja tuh kadang gak make sense gitu ya. Dari olah TKP ini juga polisi menemukan uang senilai 26.800 won atau 313.000. Ya itu sih, ya gak make sense ya, kayak dikit banget gitu duitnya, dapat apa gitu segitu. Selain itu, setelah melakukan investigasi mendalam, Kim Dae-do ini juga mengakui telah menghabisi 17 orang dengan cara yang keji. Hingga kemudian, Kim Dae-do dan Kim Hae-won ini akhirnya menjalani sidang bersama. Dalam persidangan itu, dua Kim ini didakwa beberapa pasal, yaitu pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, serta hukuman mati. Namun pada persidangan berikutnya, Kim Hae-won ini mendapat keringanan hukuman dengan hanya mendapatkan penjara seumur hidup. Lalu pada 28 Desember 1976, Kim Dae-do ini akhirnya menjalani sisa hidupnya dan dieksekusi mati. Meski sempat diprotes habis-habisan oleh pengacaranya yaitu Lee Sang-hyuk, namun hukuman mati Kim tetap dilaksanakan. Chun Do-hwan adalah seseorang yang akhirnya mengeksekusi Kim Dae-do dengan hukuman gantung di penjara Seoul-daemun di kota Seoul. Namun sebelum dieksekusi, Kim ini sempat menulis permintaan agar sistem peradilan di Korea Selatan ini memisahkan pelanggaran kecil dan residivis. Dari isi surat wasiat itu, Kim beranggapan dirinya hanya melakukan pelanggaran kecil dan ia bukanlah seorang residivis. Gimana pelanggaran kecil gitu ya, membunuh 17 orang dengan kejinya. Nah, selain itu, Kim ini menilai bahwa ia harusnya tidak divonis hukuman mati. Dari kisah Kim Dae-do ini, para penggiat film di negeri Ginseng kemudian mengisahkan pembunuhan yang dilakukan oleh pria asal Yongnam, Jeolla Selatan itu. Dan pada tahun 2017, film tentang Kim Dae-do ini akhirnya muncul di layar lebar dengan judul Ordinary Person. Film tersebut tuh disutradarai oleh Kim Bong-han. Namun uniknya, ia menganggap kasus Kim Dae-do ini merupakan aksi cacat hukum yang dilakukan para penegak hukum di Korea Selatan. Bahkan ia juga menilai Kim Dae-do ini bisa saja nggak bersalah. Sementara di sisi lain, dari hasil pengakuan Kim Dae-do sebelum dieksekusi mati, dia ini mengaku melakukan hal keji tersebut karena dikucilkan oleh keluarganya usai selalu gagal dalam hal apapun, terutama di bidang pendidikan. Dia bilang, semua orang, bahkan keluarga saya, mengucilkan saya setelah bebas dari penjara. Gitu ya ucapnya Kim Dae-do yang dikutip dari The Korean Herald. Dan di sisi lain, alasan dirinya menghabisi orang dewasa karena dia tuh merasa khawatir wajahnya ini bakal diingat. Ia pun terpaksa membunuh para korbannya yang orang dewasa. Sementara dari pembunuhan keji yang ia lakukan terhadap anak kecil dan bayi ini, Kim mengaku dia tuh nggak menyukai bayi. Karena kenapa? Karena dia tuh benci banget mendengar tangisan bayi dan menurutnya itu sangat mengganggu.
Nah, gimana nih kalau kamu punya nggak kisah yang menarik yang bisa Nona ulas? Kamu bisa berbagi kisah kamu ke email Nona di nonagaunmalam@gmail.com. Dan please banget, kamu juga bisa komen tentang kisah kali ini. Dan tentunya, kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk dengerin kisah-kisah terbaru dari Nona. Bye! la 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 la